Bab 074. Kamu yang gila. Teriak Alea tak kalah lantang sembari mendorong pundak Azarin. Kondisi Azarin yang masih merasakan kesakitan, sontak tersungkur ke lantai. Astagfirullah, seru Herlina panik. Langkah parubaya itu tergopoh-gopoh mendekat, lalu membantu Azarin berdiri. Nak, gumamnya lirih. Alea menatap pemandangan di depan mata dengan penuh amarah, napasnya pun saling memburu. Terus saja Umi belain dia. Sergah Alea geram. Dialah biang masalah di sini, Umi. Telunjuk Alea menghunus tajam wajah Azarin dengan gemetar saking emosinya. Bayangkan saja, dia mengatur pernikahanku dengan Mas Jen, dia mencetak undangan, tapi apakah ada warga yang datang? Tidak, kan? Andai saja, saat malam sebelum pernikahan aku tidak berinisiatif meminta Mas Jen menghubungi sahabatnya, tidak ada satupun yang datang. Semua ini ulah licik dia. Tangan Alea nyaris saja mencakar wajah Azarin, tetapi dengan cepat, Herlina menahan tangan Alea. Sementara Ramlah, Elsa, dan Jenderal menyaksikan penuh ketegangan. Berhenti menyalahkan adikmu, Alea. Umi dipanggil sama Pak RT buat ke balai desa, dan mereka menolak datang ke acaramu, bukan karena Azarin. Tapi karena mereka tidak ingin menyaksikan pernikahan yang menurut mereka tidak bermoral. Tegas Herlina menjelaskan. Namun, tak membuat raut wajah Alea melunak, seolah setan di kepalanya terus berbisik memancing emosi. Umi percaya kata-kata warga desa itu. Alea menyipitkan matanya. Semua ini ulah perempuan licik ini, Umi. Dia yang melakukan itu. Dia yang Umi katakan telah menyiapkan pernikahanku dengan ikhlas, nyatanya dia telah menyiapkan neraka pernikahan untukku, Umi. Herlina menggeleng, disertai bulir bening yang sudah menganak di pelupuk mata. Aza gak begitu, nak. Aza. 27. Tidak melakukan hal yang kamu tuduhkan itu. Kalau Umi cuma ingin membelanya, cukup, ya. Aku gak mau dikatain anak durhaka, gak punya etika. Sentak Alea, orang yang Umi bela ini, dia sangat manipulatif. Tunjuknya lagi pada Azarin, membuat senyum miring tercetak di sudut bibir Azarin. Sebegitu tidak relanyakah kamu, aku menikahi Mas Jenderal. Sampai kamu membuat drama ini. Alisnya terangkat penuh amarah. Cuih. Menjijikkan. Alea sontak meludah di depan Azarin, hingga mengenai baju Azarin. Azarin melepaskan tangan Herlina di pundaknya sembari mengulas senyum miring. Dasar ratu drama. Gumamnya pelan seraya melirik jejak ludah di pakaiannya. Lalu mendekat Alea perlahan-lahan. Pantas saja kamu diusir warga di sini. Sikapmu saat ini menunjukkan kualitas dirimu setara dengan binatang. Suara Azarin pelan, tetapi menusuk. Alea mengangkat sedikit dagunya dengan pongah, sembari membalas tatapan tajam Azarin. Napasnya pun saling memburu, begitu kontras dengan Azarin yang jauh lebih tenang. Kalau kita diperlakukan buruk sama orang, harusnya introspeksi diri, bukan mencari pembelaan dengan menyalahkan orang lain. Azarin mengulas senyum miring. Dan apa katamu tadi? Aku tidak menyukai pernikahanmu dengan laki-laki pengkhianat itu. Hahaha. Gelak tawa Azarin menggema, tetapi menyiratkan sebuah ledekan. Sayangnya aku gak tergila-gila sama bekasmu, Kak, lanjutnya berbisik di depan wajah Alea. Lalu memutar tubuhnya menghadap tangga.
Ludah yang kamu lemparkan ke aku hari ini, tidak akan aku balas, ucap Azarin datar. Semoga aljabarku di tanah suci nanti menembus langit, tukasnya, lalu melangkah terseok-seok menaiki tangga. Darah Aleya berdesir, menciptakan hawa panas yang semakin membara di dadanya. Aku bersumpah kamu tidak akan pernah bahagia seumur hidupmu, Azarin. Kamu tidak akan pernah menikah dengan laki-laki yang mencintaimu dengan tulus. Kamu juga tidak akan pernah mendapatkan keturunan. Berhenti, Aleya. Herlina berseru dengan lantang. Lalu mendekat, mengguncang tubuh Aleya. Tarik kata-katamu itu. Tidak, Umi. Apa yang aku rasakan saat ini, harus dirasakan sama dia juga. Manusia manipulatif. Sengaja Aleya berteriak agar Azarin bisa mendengar. Namun, Azarin tak peduli lagi, dia terus melanjutkan langkah menuju lantai 2 seraya meringis kesakitan. Setiba di kamarnya, Azarin segera membalurkan minyak tawon di kaki kanannya yang terkilir. Terlihat jejak merah di persendiannya, entah bagaimana tadi cara Aleya menyeretnya di tangga, sampai bisa terkilir. Ish, astagfirullah sakit banget. Ringisnya lirih. Dia lalu bersandar di tempat tidur, lalu memejamkan mata. Terlalu naif jika dia tak sakit hati dengan perkataan Aleya serta tindakannya tadi. Tetapi, membalas pun, tak menyelesaikan masalah. Aleya akan tetap menudingnya sebagai sumber masalahnya. Beberapa kali Azarin menghela napas berat, mengusir rasa sesak yang merajai jiwanya. Hingga tiba-tiba suara denting pesan dari tas yang berada di dekatnya, membuat Azarin langsung membuka mata. Mendesah pelan, lalu menggeledah tasnya mengambil benda pipih tersebut. Rupanya pesan dari Bu Mahira. Assalamualaikum, Nak. Ini Ibu, Nak. Ibu cuma mau mengingatkan, hati-hati di jalan ya, kalau mau berangkat. Azarin mengulas senyum getir, di saat hatinya terkoyak abis oleh kelakuan Aleya, ada perempuan yang 28. Bukan siapa-siapa, justru mengingatkan dirinya. Gegas dia mengetikkan pesan, tetapi belum sempat terkirim, pesan susulan Bu Mahira kembali masuk. Ibu sudah suruh anak ibu berangkat sama-sama saja, kebetulan tiket pesawat kalian sama. Cuma katanya malu. Maafkan anak ibu ya, Nak. Niat membalas pun, terhenti. Azarin tertegun sejenak. Dia baru mengetahui jika keberangkatannya kali ini, bertiga, bukan berdua saja dengan sang ibu. Lagi pula, wajar saja anaknya Bu Mahira malu, mereka tak saling kenal, tak pernah bertemu. Azarin menghela napas sekali lagi, sebelum akhirnya menuliskan balasan. Di lantai bawah, suasana masih memanas. Aleya kembali meluapkan amarahnya tanpa kendali. Namun kali ini, Herlina tak lagi mampu menahan diri setelah mendengar sumpah serapah putrinya untuk Azarin. Umi benar-benar seperti tidak mengenalmu lagi, Aleya, suara Herlina bergetar, penuh kekecewaan. Kamu seperti orang asing di mata Umi. Aleya mendengus, matanya merah oleh emosi dan air mata. Orang asing. Memangnya gimana aku gak jadi orang asing, Umi? Yang di pikiran Umi cuma Asa, dan Asa. Nada suaranya meninggi, penuh rasa sakit yang menyesak. Tatapannya menusuk ke arah ibunya. Umi gak pernah paham luka yang aku rasakan. Bahkan saat Asa menghancurkan segalanya, Umi masih saja berdiri di pihaknya, kan? Air mata mengalir deras di pipinya,
sementara napasnya semakin berat. Tangan Alea bergerak menekan perutnya yang mulai terasa melilit, menambah perih di hati yang sudah berkeping. Aza ingin aku pergi dari rumah ini, Umi. Itu sebabnya dia memprovokasi warga desa agar aku diusir, dan yang paling menyakitkan, Umi lebih percaya pada dia daripada aku. Telunjuk Alea terangkat, mengarah tajam ke lantai 2 tempat Azarin berada. Herlina tertegun, tubuhnya membeku seolah dihantam badai kata-kata dari putrinya sendiri. Hatinya bergulat dengan ingatan di parkiran gedung pernikahan tadi siang saat Azarin menyinggung tentang kepergian Alea setelah menikah. Kata-kata Azarin terasa seperti teka-teki, dan sekarang kemarahan Alea seolah menjadi benang kusut yang semakin sulit diurai. Beberapa saat kemudian, Herlina menggeleng pelan, matanya menerawang kosong. Aza tidak seperti itu, nak, Umi yakin, gumamnya pelan. Terserah. Aku tidak akan lagi berharap dibela Umi. Tidak akan lagi. Aku kecewa sama Umi. Alea melangkah keluar sekaligus mendorong kursi roda jenderal. Dia sudah bertekad untuk ke rumah kepala desa, melakukan negosiasi untuk tetap tinggal di kampung ini dengan berbekal bukti skandal anak Pak Desa itu sendiri. Jikapun nanti pada akhirnya dia tak diizinkan tinggal dengan sang ibu, setidaknya dia tak sampai terusir sampai jenderal pulih. Setelah menunaikan salat maghrib, Azarin mengenakan gamis hitam panjang yang anggun, dipadukan dengan cadar senada yang menutupi wajahnya. Dia berdiri sejenak di depan cermin, memastikan segalanya rapi, meski rasa sakit di kakinya terus mengingatkan pada peristiwa sore tadi. Rencana memakai sepatu kets terpaksa batal terlalu menyakitkan untuk dipaksakan. Akhirnya, dia hanya mengenakan sandal sederhana. Azarin melangkah keluar kamar dengan langkah terlatih, menyeret koper-kopernya satu persatu menuruni tangga. Beban itu terasa berat, bukan hanya di tangan, tetapi juga di hatinya. Ruang tengah yang sebelumnya penuh dengan hiruk-pikuk emosi kini terasa lengang. Sunyi. Tak ada jejak Alea, jenderal, atau siapapun, entah kemana mereka saat ini, dia tak lagi peduli. 29. Setelah memastikan semua barangnya telah berada di lantai bawah, Azarin memutuskan untuk menemui ibunya. Dia mengarahkan langkahnya ke kamar sang ibu dengan hati-hati. Rasa sakit di kakinya membuat setiap langkah terasa lamban. Setibanya di depan pintu kamar, dia mengetuk beberapa kali, perlahan namun tegas. Tak ada jawaban. Azarin mencoba mengetuk lagi, sedikit lebih keras, tetapi tetap sunyi. Akhirnya, dengan hati-hati, dia mendorong pintu yang tak terkunci. Pandangan pertama yang menyambutnya adalah ibunya yang masih duduk di atas sajadah. Namun, kali ini bukan untuk salat. Tubuh ibunya terguncang dalam tangis yang tertahan, tangan terangkat, dan bibir komat kamit melafalkan doa. Suara tangis itu terdengar seperti jeritan hati yang lemah, begitu memilukan hingga dada Azarin ikut terasa sesak. Astaghfirullahalazim, jerit Azarin dalam hati sambil menahan napas sejenak, dan memejamkan mata. Dia berdiri mematung di ambang pintu, ragu apakah harus mendekati ibunya yang sedang larut dalam tangis atau memberinya ruang untuk sendiri. Namun, waktu terus berjalan, dan mereka tak bisa menunda lebih lama jika tak ingin terlambat ke bandara. Dengan tekad yang dipaksakan, Azarin melangkah masuk, lututnya perlahan turun bersimpuh di depan sajadah. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Tak ada sepatah kata pun yang terucap, hanya terdengar isakan tertahan dari Herlina. Setelah beberapa saat, sang ibu akhirnya menyelesaikan doanya, mengusap wajah yang basah oleh air mata. Umi, kita harus berangkat sekarang,
ujar Azarin langsung, nadanya tenang namun mendesak. Herlina menghela napas panjang, seolah ingin menumpahkan semua beban yang memenuhi dadanya. Dia mengangguk perlahan. Maaf ya, kamu jadi harus menunggu, ucapnya lirih, suaranya terdengar serak dan lemah. Azarin hanya mengangguk kecil, tak berkata apa-apa. Dia tahu, ini bukan saatnya memperpanjang pembicaraan. Saat Herlina bangkit dari sajadah, Azarin segera mengambil inisiatif. Dia melipat sajadah dan mukena dengan gerakan yang lembut, lalu menaruhnya di kursi single yang ada di sudut kamar. Ternyata Herlina sudah cukup siap untuk berangkat. Dia hanya merapikan wajahnya yang sembab di depan meja rias, menyapu sisa air mata yang masih membekas. Umi, aku tunggu di luar ya. Sekalian aku bawa koper Umi, kata Azarin, sembari bangkit dengan hati-hati karena rasa nyeri di kakinya belum sepenuhnya reda. Herlina pun mengangguk pelan, hanya menggumam sebagai jawaban, dia masih fokus pada pantulan wajahnya di cermin. Tanpa buang waktu lagi, Azarin segera melangkah keluar kamar dengan sedikit terlatih. Namun, baru saja Azarin melangkah keluar dari kamar ibunya yang terletak di sisi ruang tengah, langkahnya terhenti sejenak. Di sana, sosok Alea muncul di ambang pintu, tanpa ditemani Jenderal, atau Ramlah dan Elsa. Wajah Alea terlihat kusut, penuh emosi yang tak lagi bisa disembunyikan. Matanya merah, sembab, dan masih basah oleh air mata, seolah baru saja melewati badai emosi yang berat. Pandangan mereka berdua sempat bertemu. Alea menatap Azarin dengan sorot tajam, penuh kemarahan yang belum reda. Namun, Azarin tak mau terjebak dalam lingkaran emosi kakaknya lagi. Dia menahan napas, memilih untuk tidak memperpanjang suasana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Azarin mengalihkan pandangannya ke ponsel di tangan, berpura-pura sibuk dengan layar datar tersebut. Dia berjalan menuju sofa yang berada tak jauh dari sana, duduk perlahan sambil menggulirkan layar ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Azarin tahu, jika dia menanggapi Alea sekarang, itu hanya akan menjadi pemicu percikan api baru yang bisa membakar suasana. 30. Sementara itu, Alea berdiri di tempatnya, memandang Azarin dengan napas memburu. Ruangan terasa begitu sunyi, seolah udara penuh dengan ketegangan yang tak terucap. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar samar, mengiringi suasana penuh diam namun menyimpan banyak kata tak terucapkan. Puas kamu sekarang. Suara Alea memecah keheningan ruangan, bergema dengan nada penuh amarah. Langkahnya cepat, mendekat hingga berdiri tepat di depan Azarin. Matanya yang memerah menatap tajam, seperti api yang siap melahap apa saja. Setelah kamu buat aku terusir dari rumah ini dengan kelicikanmu, sekarang kamu malah mau pergi umroh ke Tanah Suci. Tuduhnya, suaranya mengguncang udara. Azarin menahan napas, berusaha tidak terpancing. Dengan tenang, dia meraih earphone yang melingkar di lehernya sama persis seperti yang Din pakai saat menutupi telinganya di acara pernikahan Alea. Tanpa kata, dia memasang earphone itu dan langsung memutar musik dengan volume penuh. Sikap dingin Azarin yang sengaja mengabaikan justru menjadi bahan bakar yang menyulut emosi Alea. Wajah kakaknya memerah, tangannya mengepal, dan napasnya semakin tak beraturan. Alea, yang baru saja kembali dari rumah Pak Desa yang ternyata rumahnya kosong, tetapi saat berjalan pulang, dia mendapati tatapan hina warga yang membuat hatinya remuk, tak lagi bisa mengendalikan dirinya. Perasaannya campur aduk malu, marah, kecewa semuanya membuncah merenjadi satu.
Tanpa pikir panjang, dia merampas ponsel di tangan Azarin dengan kasar, lalu melemparkannya dengan keras ke lantai. "Dasar pengecut!" teriak Alea, lalu dengan gerakan kasar, dia merampas ponsel Azarin. Tanpa berpikir dua kali, dia melempar ponsel itu keras ke lantai. Brak! Suara retakan layar menggema di ruangan. Azarin terperanjat. Matanya terbelalak, napasnya tertahan. Dalam sekejap, dia melupakan rasa sakit di kakinya dan melangkah cepat menuju ponselnya. Dia memungut benda pipi itu dengan tangan gemetar.